Kalaupun pada akhirnya barang-barang penumpang pesawat itu dikenakan pajak, termasuk barang pekerja migran Indonesia atau TKI itu juga dikenakan pajak, tapi mbok ya jangan dikorupsi lah, harus dimanfaatkan dengan baik, dikelola juga dengan baik. Kita semua juga sudah pada tahu bahwa orang-orang yang di sekitaran orang perpajakan itu sangat beresiko melakukan tindak pidana korupsi. Harusnya mereka itu lebih fokus memperbaiki di lingkungan internal mereka daripada ngurusin barang-barang seperti itu. Tapi nggak tahu juga ya, kalian sependapat denganku nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Kenapa kok pemerintah itu malah sibuk ngurusin barang-barang receh, pajak-pajak receh gitu. Misalkan pajak per orangnya 200.000, 300.000, mungkin 1 juta. Kenapa kok mereka malah sibuk ngurusin yang gitu-gituan gitu loh. Harusnya kalau aku boleh kasih ide ya, harusnya lebih fokus ke internal orang-orang yang berurusan dengan uang atau pajak. Karena itu sangat berisiko. Di sana itu mungkin ada jumlah uang yang sampai tak ternilai dan itu sangat berisiko seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Dan kita juga semua sudah tahu gitu, kemarin-kemarin yang mungkin punya mobil Rubicon, kemudian rumahnya di mana-mana tapi tidak terdaftarkan. Harusnya kan itu yang ditarget ya, atau memburu orang-orang yang sudah teridentifikasi melakukan tindak pidana korupsi, itu yang harus difokuskan. Jadi sekali dapat uangnya itu langsung gede gitu. Harusnya kan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Lancar ya? Semoga kalian sukses dan pastinya sehat di luar sana. Membahas apa yang tadi di awal aku sampaikan, kira-kira kalian setuju nggak sih? Sependapat denganku nggak sih gitu? Karena akhir-akhir ini mungkin mendekati Idul Fitri ya, nggak tahu juga ya. Kenapa kok malah rame dengan aturan barang bawaan penumpang pesawat yang pertama. Kemudian diatur lagi barang penumpang pesawat yang pengen ke luar negeri. Itu juga diatur juga gitu. Kalau yang pertama-tama kemarin kan masalah barang kiriman khususnya pekerja migran Indonesia itu yang akan dikenakan pajak. Jadi kenapa kok rame banget gitu, dan ini kayak berurutan gitu loh. Seperti yang aku pernah sampaikan, kenapa kok yang membuat aturan ini tidak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, yang walaupun belum lama-lama juga gitu loh. Misalkan aturan tentang barang kiriman PMI, kemudian buat aturan lagi tentang barang bawaan misalkan termasuk di dalamnya adalah PMI. Kenapa kok nggak belajar dari yang kemarin gitu? Kenapa kok misalkan aturannya PMI dipisahin? Itu yang membuat aku heran. Yang kedua, kenapa kok pemerintah itu malah fokus ke barang-barang pajak-pajak hal-hal yang seperti itu, yang menurutku kecil banget. Kenapa nggak fokusnya itu mikirin misalkan orang-orang yang berisiko melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan orang-orang yang diamanahkan untuk mengelola uang pajak tersebut. Harusnya mereka fokusnya sih ke sana gitu. Karena mungkin dikiranya adem-adem aja, ternyata sekali muncul langsung yang dikorupsi itu tinggi banget. Kayak kemarin-kemarin yang lagi muncul itu kan, kemarin-kemarin itu sempat kayak adem ayem aja gitu ya. Tapi sekalinya muncul, wah itu merambatnya kemana-mana. Rumahnya di mana-mana, barangnya di mana-mana, mungkin investasinya juga di mana-mana, dan itu nggak ketahuan. Baru ketahuan setelah kejadian yang kemarin itu. Tapi kita sebagai warga negara yang baik ya harus mengikuti apa aturan yang telah dibuat oleh pemerintah gitu. Yang penting, misalkan kok kita disuruh bayar pajak, barang kita kok harus disita, mungkin barang kita juga harus dikenakan pajak, itu juga harus dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Jangan terus udah kekumpul. Kemarin-kemarin yang dulu itu aku sempat tahu bahwa misalkan barang disita tapi dikasih ke keluarganya, itu kan ya nggak fair gitu. Aku nggak tahu ya, nanti kedepannya akan ada aturan apa lagi nih, kita tunggu saja. Terus tadi itu aku sempat baca sekilas berita bahwa Menteri Perdagangan itu mungkin tidak akan terlalu merevisi secara besar-besaran aturan yang sudah dibuat terkait barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri. Jadi mungkin yang direvisi ya sedikit-sedikit gitu loh, nggak jauh berbeda. Aku sih tadi bacanya sekilas seperti itu sih. Masalah barang kiriman dari luar negeri ke Indonesia udah beres, PMI mendapatkan pengecualian lah. Kemudian sekarang muncul lagi masalah barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri. Ini PMI yang masih agak-agak gantung, tapi sementara sih aman gitu. Dan yang barusan aku upload di YouTube itu seputar kargo. Jadi sekarang itu barang kiriman dari luar negeri sudah diatur ya. Yang baru berapa, yang bekas berapa gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen kirim kargo, khususnya barang-barang yang termasuk dalam aturan perpajakan itu, misalkan pakaian jadi, tekstil, sepatu, tas, dan yang lainnya, itu kayaknya harap diperhatikan ya. Tapi rata-rata orang-orang atau pekerja migran Indonesia yang ngirim kargo dari luar negeri ke Indonesia, itu barang-barangnya ya semuanya hampir termasuk dalam aturan tersebut gitu loh. Jadi agak susah sih, karena untuk mendapatkan barang-barang bekas dari majikannya yang termasuk barang-barang yang diatur tadi itu gampang banget gitu, apalagi untuk pekerja migran Indonesia yang TKW gitu loh. Tapi kalau sekarang diatur, dibatasi ya agak susah
susah sih, udah pada ngumpulin, ada yang 7 kilo, 8 kilo, mungkin ada yang puluhan kilo. Sekarang dengan aturan yang seperti ini jadi agak susah sih. Harapanku, harapan kita semua mungkin bisa dibilang seperti itu, kalaupun barang-barang para pekerja migran Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang pengen keluar atau masuk ke Indonesia atau ke luar negeri, kalaupun barang mereka itu dikenakan pajak, jangan dikorupsi, harus dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, dan pilih orang-orang yang bisa mengelola itu, orang-orang yang amanah gitu. Jadi jangan asal pilih orang kemudian diam-diam pada akhirnya banyak yang korupsi. Itu yang sangat disayangkan, dan korupsinya itu enggak uang recehan sampai triliunan mungkin sampai yang tak ternilai. Bahkan aku sendiri belum pernah lihat langsung seberapa banyak uang 1 miliar, 1 triliun itu. Tapi nggak tahu orang-orang pajak yang berhubungan dengan pajak itu dengan mudahnya mendapatkan uang seperti itu. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Tulis pendapat kalian dengan apa yang kita bahas bareng-bareng barusan ya. Bagaimana dengan pendapatku, kemudian diskusi ini bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kita biar sama-sama tahu nih. Tapi ingat ya bahwa ini apa yang aku sampaikan ini bukan apa ya gimana enggak, tapi sebuah kritik, kemudian saran juga. Ya aku rasa sih apa yang aku sampaikan tadi kalimatnya masih dalam batas-batas yang wajar ya. Takutnya nanti aku ngomong seperti ini malah besoknya udah diangkut. Takutnya seperti itu, tapi enggak lah gitu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.